Bayangkan seorang yang setiap hari mengetuk pintu warga miskin dengan senyum ramah ternyata menyimpan niat jahat di balik catatan kreditnya. Saat warga susah membayar, ia mengancam, menyita bahkan mengutuk mereka. Padahal dialah penipu sesungguhnya. Tapi siapa sangka azab datang bukan dari manusia, melainkan dari langit yang murka. Inilah kisah nyata yang mengajarkan bahwa rezeki haram pasti membawa petaka. Di sebuah kampung kecil bernama Kampung Lebak Jaya, hiduplah seorang pria paruh baya bernama Dadang. Dia bukan pengusaha besar, bukan pula pejabat desa, tapi ia dikenal semua warga karena satu hal, tukang kredit keliling. Setiap hari, Dadang datang dengan motor bebek tua, membawa buku catatan lusuh dan tas kecil berisi uang receh serta perhiasan imitasi. "Bunda, ini kalung emas lapis, angsuran cuma 10.000 per hari. Murah meriah," teriaknya setiap mampir ke rumah warga. Warga kampung, terutama ibu-ibu rumah tangga yang ingin tampil cantik atau memenuhi kebutuhan harian, kerap terbuai dengan rayuannya. Dadang menawarkan barang-barang rumah tangga, elektronik, hingga sembako dengan sistem kredit ringan. Namun, tak banyak yang tahu bahwa barang-barang yang ia jual sebenarnya barang murahan. Bahkan, banyak yang bekas dan dipoles ulang. Ia menaikkan harga berkali lipat dan mempermainkan data angsuran. Saat seseorang mencicil, ia mencatat lebih dari yang dibayar. Contohnya, terjadi pada Bu Marni, seorang janda yang hidup bersama 2 anaknya. Ia membeli rice cooker kredit dari Dadang, seharga 350.000, dicicil 10.000 per hari, selama 50 hari. Tapi pada hari ke-50, Dadang berkata, "Masih kurang 150 lagi ya Bu, saya sudah hitung-hitung ibu baru nyetor 200. "Loh Pak Dadang, saya sudah setor setiap hari. Kalau nggak percaya, kita selesaikan saja nanti di kelurahan. Saya bisa ambil barangnya kembali sekarang," ancam Dadang. Ketakutan jadi bahan gunjingan warga. Bu Marni akhirnya mengalah dan membayar kembali. Ia menjual ayam peliharaannya demi menutupi kekurangan yang tak pernah ada. Dadang semakin lihai. Ia tak butuh hanya menawarkan barang murahan, tapi mulai masuk ke ranah pinjaman tunai. Butuh uang cepat, 100.000 bisa cair sekarang, bayar balik 150.000 minggu depan. Gampang kan? Begitu ia memancing korban barunya. Warga miskin yang hidup dari gaji harian, seperti Pak Darto tukang becak dan Bu Lila penjual gorengan, menjadi sasaran empuk. Dalam kondisi kepepet, anak sakit, dapur kosong, listrik mau diputus, mereka terpaksa mengambil pinjaman Dadang. Walau tahu bunganya mencekik. "Pak, saya baru bisa bayar 50, tolong beri waktu sampai minggu depan ya," pinta Pak Darto suatu hari. Dadang tak menggubris. Dengan lantang ia berteriak di depan rumah Pak Darto, "Kalau semua orang kayak kamu, saya bangkrut Pak. Malu dong ditonton tetangga ngutang tapi ngeles." Istri dan anak Pak Darto menangis di dalam rumah, sementara tetangga hanya bisa menunduk prihatin. Tak berhenti di situ, Dadang mulai main kotor. Ia memalsukan tanda tangan beberapa warga, lalu datang menagih barang atau cicilan yang sebenarnya tak pernah diminta. Korbannya banyak yang tak berani melapor karena takut, malu, dan merasa tidak punya kekuatan hukum. Satu demi satu warga kampung mulai resah, tapi tak ada yang berani bicara, sebab Dadang punya koneksi dengan ketua RT yang sering disuap sekedar uang rokok. "Sudahlah Pak RT, cuma urusan kecil. Warga kampung kadang suka ngeles aja, ini 100.000 buat bensin," ujar Dadang licik sambil menyelipkan amplop tipis. Pak RT pun memilih diam. Namun dalam diam itu ada seseorang yang tak tinggal diam. Seorang pemuda bernama Ridwan. Ia baru saja kembali dari kota setelah menyelesaikan kuliah hukum, dan hatinya panas melihat kezoliman Dadang merajalela. Ridwan, pemuda 26 tahun, baru seminggu pulang dari Jakarta setelah menyelesaikan kuliah hukum.
Ia berniat tinggal di kampung sementara sambil mencari pekerjaan tetap. Namun, setiap malam ia mendengar cerita memilukan dari tetangganya tentang ulah Dadang. Seorang ibu menjual perhiasan kawin karena ditagih utang fiktif. Seorang bapak kehilangan motor karena disita. Dadang sebagai jaminan karena disita Dadang sebagai jaminan utang yang tak pernah ada. Puncaknya, Ridwan melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika Dadang membentak Bu Marni di depan rumah. "Kalau kamu ngaku-ngaku janda miskin, tapi banyak alasan, saya tarik kulkasmu sekalian," bentak Dadang sambil mendorong Bu Marni hingga jatuh. Ridwan langsung mendekat. "Pak Dadang, ini negara hukum, bukan hutan. Jangan sembarangan main tarik barang orang." "Loh, kamu siapa? Mau ikut campur?" balas Dadang, nadanya tinggi. "Saya Ridwan, warga sini juga, dan kebetulan saya lulusan hukum. Jangan sampai saya buktikan bahwa tindakan Bapak adalah penipuan, pemerasan, dan pencemaran nama baik." Dadang tersenyum sinis, lalu pergi sambil mengumpat. Tapi dalam hatinya, untuk pertama kalinya ia merasa terancam. Ridwan tak tinggal diam. Ia mulai mengumpulkan bukti. Ia datangi satu persatu korban Dadang, mencatat transaksi, mengambil foto barang-barang rusak yang dijual dengan harga tak masuk akal, dan mempelajari modus pencatatan palsu Dadang. Tak hanya itu, Ridwan membuat surat aduan resmi ke kelurahan dan kantor polisi setempat. Ia juga membuat petisi bersama warga yang merasa ditipu. Awalnya banyak yang takut, tapi lambat laun keberanian Ridwan menular, warga mulai bersatu. Namun, Dadang juga tidak tinggal diam. Ia mencoba menyuap Ridwan, lalu mengancamnya secara diam-diam. "Kalau kamu terus ikut campur, nyawamu bisa melayang, Wan. Kamu kira hukum bisa ngalihin uang?" ucap Dadang lewat pesan singkat anonim. Tapi Ridwan tak goyah. Ia justru menyebarkan bukti ancaman itu sebagai tambahan pelaporan. Di saat yang sama, kehidupan Dadang mulai aneh. Entah mengapa, dagangannya mulai seret. Motor kreditannya mogok terus. Beberapa warga yang belum tahu kejahatannya mulai menolak membayar, menudingnya pembohong. Sementara langit mulai menghitam tanpa sebab. Setiap kali Dadang keluar rumah, awan gelap seperti mengikuti. Angin menerpa keras dan burung-burung berterbangan menjauh dari rumahnya. Istrinya Bu Sri mulai sering sakit. Anaknya yang baru duduk di bangku SMP mendadak ketakutan setiap malam. Ia melihat sosok bayangan tinggi besar berdiri di ujung tempat tidur dan mendengar suara jeritan minta tolong dari arah ruang tamu. "Pak, kamu beneran gak punya salah sama orang?" tanya Bu Sri ketakutan. Dadang mulai merasa tidak tenang, tapi ia masih menganggap semuanya biasa saja. Ia bahkan sesumbar, "Orang kaya kayak aku gak akan pernah susah." Tanpa sadar, itulah awal dari kehancuran. Malam itu, hujan deras mengguyur kampung Lebak Jaya. Petir menyambar berkali-kali, angin bertiup kencang, dan suara guntur menggelegar seolah mengguncang bumi. Di tengah badai itu, rumah Dadang tiba-tiba gelap gulita. Listrik padam hanya di rumahnya, sementara rumah tetangga masih terang benderang. Dadang bangkit dari kursi malasnya dan berteriak memanggil anaknya, "Raka." Namun tak ada jawaban. Ia naik ke kamar atas dan mendapati Raka meringkuk di pojok ruangan sambil menangis. Ada orang, Pak." Dia berdiri di jendela, matanya merah. Dadang bergegas membuka jendela. Kosong, hanya hujan dan kilatan petir yang menyilaukan. Tak lama, suara ketukan terdengar di pintu depan. Pelan, namun terus-menerus. Tok, tok, tok. Dadang buka dengan geram. "Siapa malam-malam begini?" Tak ada siapapun. Namun, saat ia hendak menutup pintu dari kejauhan, sosok perempuan berambut panjang, berbaju compang-camping, terlihat berdiri diam di tengah jalan becek, menatap rumahnya. Dadang langsung menutup pintu rapat-rapat. Tapi sejak malam itu, mimpi buruk datang silih berganti. Ia bermimpi sedang ditarik ke dalam lubang hitam. Dihantui suara tangisan warga
yang ia tipu hingga tubuhnya diseret ke tebing dan dilempar ke jurang. Setiap kali bangun, tubuhnya basah kuyup oleh keringat dan hidungnya berdarah tanpa sebab. Sementara itu, Ridwan berhasil membawa kasus Dadang ke forum mediasi desa. Di hadapan warga, Dadang dipanggil untuk memberi klarifikasi, tapi ia menolak hadir, bahkan mengolok-olok dari balik rumah. Pakai hukum segala, kampung doang ribut-ribut, cuma karena utang segitu. Tapi karma berjalan lebih cepat dari hukum manusia. Hari berikutnya, Dadang bangun pagi dan mendapati seluruh ban motornya gembos. Di kaca rumahnya tertulis kata-kata dengan darah ayam. Kau akan membayar dengan cara paling keji. Tetangganya mulai menjauh, ibu-ibu yang dulu ramah kini menutup pintu saat ia lewat. Anak-anak melempari rumahnya dengan kerikil kecil. Bahkan Busri, istrinya, mulai meminta cerai karena tak tahan dihantui setiap malam. Namun, Dadang tetap keras kepala. Aku nggak salah, mereka semua ngutang. Aku cuma ngambil hakku, teriaknya pada langit yang menggelap di atasnya. Sayangnya, langit bukan tempat mengadu, melainkan tempat di mana azab sering bermula. Ia yang dulu gagah keliling kampung dengan motor, kini hanya duduk termenung di beranda rumah. Tak ada warga yang mau menyapanya, bahkan anak-anak kecil yang dulu menyambut dengan Om Dadang datang, kini justru lari ketakutan saat melihat wajahnya. Dadang mencoba melanjutkan usaha kreditnya. Ia datang ke rumah Bulia menawarkan blender murah. Namun, pintu rumah langsung ditutup rapat. Maaf Pak Dadang, kami semua sudah tahu kelicikan Bapak, ucap Bulia dari dalam. Dadang mendatangi Pak Darto berharap masih ada yang mau pinjam uang. Tapi Pak Darto hanya tersenyum datar. Bapak sebaiknya istighfar, jangan tambah dosa. Satu persatu warga memutus hubungan. Bahkan ketua RT yang dulu dibayar suap menyatakan netral karena takut kehilangan simpati warga. Sementara itu, Ridwan membawa berkas lengkap pengaduan ke pihak berwajib. Ada lebih dari 30 tanda tangan korban, lengkap dengan bukti catatan palsu dan pernyataan penipuan. Polisi mulai menyelidiki. Namun, sebelum hukum menjeratnya, Dadang lebih dulu terkena jerat dari langit. Suatu malam, saat hujan deras kembali mengguyur kampung, terdengar suara jeritan dari rumah Dadang. Warga yang penasaran berlari mendekat. Mereka melihat Dadang meronta-ronta di halaman rumah. Wajahnya lebam, tubuhnya penuh luka seperti dicakar binatang buas. Jangan ambil aku, teriaknya. Ketika warga mencoba mendekat, Dadang mendadak pingsan. Dibawa ke puskesmas, dokter tidak menemukan luka fisik nyata. Tapi keesokan harinya, Dadang mulai bicara sendiri, tertawa sendiri, lalu menangis sambil menyebut nama para korbannya. Maaf Bu Marni, saya ambil kulkasnya, maaf. Pak Darto, jangan lempar saya ke jurang. Hari demi hari, kondisi mentalnya memburuk, ia tak bisa membedakan kenyataan dan ilusi. Bahkan istrinya yang dulu membelanya kini membawa anak mereka pindah ke rumah orang tua. Dadang kini benar-benar sendiri. Hartanya dijual untuk berobat, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan. Rumahnya mulai ditumbuhi lumut, jendelanya pecah dan baunya tak sedap. Warga menyebutnya rumah itu rumah kutukan tukang kredit. Puncaknya, satu malam Jumat, warga menemukan Dadang telanjang dada di tengah jalan desa, menggenggam buku catatan utangnya yang robek-robek, lalu tertawa keras ke langit. Aku kaya, aku raja uang, siapa yang bisa hukum aku, hahaha. Tapi tubuhnya menggigil, nafasnya pendek, dan sebelum sempat dibawa ke rumah sakit, Dadang menghembuskan nafas terakhir di depan musola, tepat di bawah papan bertuliskan, jujur pangkal selamat. Kabar meninggalnya Dadang menyebar cepat ke seluruh kampung Lebak Jaya, tapi tak ada yang datang melayat, tak ada yang tangis, tak ada tahlilan, hanya keheningan dan doa dalam hati masing-masing warga. Bukan untuk Dadang, tapi untuk diri mereka sendiri agar tak menjadi seperti dia. Istrinya menolak pulang, jenazah Dadang
dimakamkan dengan bantuan aparat desa dan seorang tetua di kampung, Kiai Munir, yang hanya berkata lirih, "Semoga Allah mengampuni hambanya yang lupa jalan pulang." Ridwan, yang sejak awal mengumpulkan keberanian warga, berdiri di pemakaman dengan mata tajam, bukan karena kebencian, tapi karena kesadaran. Keadilan tak selalu datang dari meja sidang, kadang datang langsung dari langit dalam bentuk azab. Setelah kejadian itu, menginisiasi koperasi desa yang jujur, transparan, dan bebas riba. Ia mengajarkan warga cara menabung, mengelola uang, dan memeriksa legalitas transaksi. Banyak ibu rumah tangga mulai menjual kerajinan tangan untuk tambahan pemasukan tanpa perlu kredit mencekik. Warga kembali bangkit, namun mereka tak pernah lupa pelajaran dari Dadang. Setiap kali ada orang baru datang menawarkan pinjaman mencurigakan, warga akan berkata, "Kami sudah pernah ditipu dan kami sudah pernah melihat azab datang tepat waktu." Jangan pernah mempermainkan jeritan orang miskin. Uang yang kita ambil dengan licik akan kembali menghantam dengan cara yang tak kita duga. Mungkin bukan hari ini, tapi pasti akan datang. Karena ketika hukum manusia belum menjerat, hukum Tuhan sudah mencatat.